Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Zaki Satria dari Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kajian dalam makalah tafsir terbaru saya yang berjudul Konsep Pendidikan Menurut Al-Quran, Surah Ali Imran ayat 84-87. Latar belakang pengambilan tema ini didasari oleh pentingnya pendidikan agama Islam dalam membentuk keimanan, akhlak, dan kepribadian peserta didik di era modern saat ini. Kita sering menjumpai tantangan seperti kurangnya konsistensi dalam beriman, serta rendahnya pemahaman tentang toleransi antar umat beragama. Melalui surah Ali Imran ayat 84-87, kita mengenali nilai-nilai universal mengenai pengakuan terhadap kebenaran ilahi yang diwahyukan kepada para nabi dan rasul. Pemahaman yang mendalam terhadap ayat-ayat ini diharapkan dapat memberi gambaran tentang pendidikan yang holistik, pendidikan yang tidak hanya mentransfer pengetahuan tetapi juga membentuk karakter spiritual dan bertanggung jawab moral yang relevan bagi umat muslim. Dalam presentasi ini saya akan membedah beberapa poin utama, yaitu bunyi firman Allah surah Ali Imran 84-87 beserta artinya, lalu asbabun nuzul dan latar belakang turunnya ayat tersebut, dan yang ketiga yaitu serta nilai-nilai yang terkandung, nilai-nilai tarbawiyah yang atau pendidikan yang terkandung di dalamnya. Mari kita simak pembahasan berikut. Matikan nggak siap tuh? Baik, selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan bunyi dari surah Ali Imran ayat 84-87 tersebut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. Sadaqallahul azim. Oh iya ya. Tapi ini udah. Yang mana arti dari ayat tersebut adalah, katakanlah Muhammad, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa dan para nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka dan hanya kepadanya kami berserah diri. Dan barang siapa yang mencari agama lain selain agama Islam, maka itu tidak akan diterima darinya, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Allah berfirman di ayat 86-nya, bagaimana Allah akan memberi petunjuk kepada suatu kaum yang kafir setelah mereka beriman serta mengakui bahwa Rasulullah Muhammad itu benar, dan bukti-bukti yang telah jelas disampaikan kepada mereka.
Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Di ayat terakhir dijelaskan mereka itu balasannya ialah ditimpa laknat Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya. Asbabun nuzul dari ayat tersebut mengatakan, mengapa ayat ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana pada ayat 84 latar belakang turunnya berkaitan dengan pendekatan teologis antara umat Islam dengan kaum Nasrani dari Najran serta sebagian Yahudi Madinah. Saat itu kaum Yahudi hanya mengakui nabi dari kalangan mereka, seperti Nabi Musa, dan kaum Nasrani hanya mengakui Nabi Isa. Sedangkan mereka menolak mengakui Nabi Muhammad. Oleh karena itu, Allah menurunkan ayat ini sebagai bentuk perintah kepada umat Islam untuk mengimani seluruh nabi dan wahyu Allah tanpa terkecuali, tanpa membeda-bedakan satu pun di antara mereka. Selanjutnya, ayat 85 menegaskan konteks berkaitan dengan orang-orang yang murtad dan keluar dari agama Islam, lalu menggabungkan diri dengan orang kafir. Ayat ini diturunkan untuk menegaskan bahwa jalan hidup atau agama yang diridhoi dan diterima di sisi Allah hanyalah Islam. Masuk ke ayat 86 dan 87, terdapat sebuah kisah spesifik yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Dikisahkan ada seorang laki-laki dari kalangan Ansor yang telah masuk Islam namun kemudian murtad dan bergabung dengan kaum musyrik. Setelah itu ia merasa menyesal dan mengirim utusan kepada kaumnya untuk bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah kami masih ada pintu tobat bagiku?" Sebagai jawaban atas peristiwa tersebut, turunlah ayat 86 hingga 89 yang menjelaskan posisi Allah terhadap mereka yang berpaling dari kebenaran setelah sebelumnya mereka meyakini. Ayat 87 secara khusus menegaskan konteks atau hukuman bagi orang yang murtad, yaitu laknat dari Allah, para malaikat, dan seluruh manusia. Baik, setelah kita memahami konteks sejarah dari arti ayat, mari kita bedah lebih dalam melalui matriks tafsir Tarbawi untuk melihat bagaimana ayat ini membentuk kerangka berpikir seorang muslim. Pertama, ayat 84 ini berbicara tentang inklusivitas sejarah dan iman. Dalam perspektif pendidikan, akidah tidak boleh parsial. Pendidikan akidah menuntut pengakuan terhadap seluruh mata rantai wahyu Allah dari Nabi Ibrahim hingga Nabi Muhammad. Nilai terbawinya adalah menanamkan sikap toleransi dan penghormatan yang tinggi terhadap nabi-nabi terdahulu tanpa memilah-milih iman kita kepada mereka. Kedua, ayat 85 membahas mengenai eksklusivitas keselamatan. Di sini Islam ditegaskan sebagai satu-satunya din atau sistem kehidupan yang diterima oleh Allah. Poin penting bagi pendidikan kita adalah menyadari bahwa menyanyiakan fitrah tauhid akan berujung pada kerugian hakiki di akhirat kelak. Ini mengarahkan peserta didik untuk memiliki pegangan hidup yang jelas dan kokoh. Ketiga, pada ayat 86, terdapat aspek integritas intelektual. Ayat ini menyoroti mereka yang menolak kebenaran padahal bukti-bukti nyata atau al-bayyinat telah sampai kepada mereka secara eduktif. Ini adalah peringatan terhadap kezaliman intelektual, yaitu kondisi di mana seorang menolak kebenaran hanya karena fanatisme golongan atau gengsi yang akhirnya menghalangi hidayah Allah masuk ke dalam hatinya. Terakhir, pada ayat 87 menjelaskan tentang konsekuensi moral. Pengingkaran yang dilakukan secara sengaja terhadap kebenaran akan mengundang laknat dari Allah, maksiat, dan seluruh manusia. Matriks ini mengajarkan kita bahwa sikap labil dalam berakidah atau mempermainkan iman tidak hanya berdampak buruk secara sosial, tetapi membawa kehancuran spiritual bagi seseorang. Melalui matriks analisis ini, kita dapat melihat bahwa pendidikan Islam bertujuan untuk pribadi yang integritas tinggi secara pengetahuan, keyakinan, dan tanggung jawab moral. Setelah kita membedah matriks analisis ini, sekarang mari kita lihat bagaimana nilai-nilai dari surah Ali Imran ayat 84 sampai 87 ini. Kita ibaratkan struktur pendidikan Islam itu sebuah bangunan yang kokoh.
Pertama kita lihat pada bagian fondasi, kurikulum berbasis kepada tauhid berdasarkan pesan dari ayat 84 dan 85. Tauhid menjadi inti dari seluruh proses pendidikan. Pendidikan bukan sekedar hanya transfer ilmu, melainkan sebuah transformasi spiritual yang menyatukan visi kebenaran bahwa segala ilmu bermuara pada pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, bangunan ini didukung oleh dua tiang utama. Tiang kiri yaitu eh, pembentukan identitas Muslim. Di sini peserta dididik untuk memiliki sikap taslim atau tunduk kepada ketentuan Allah. Tujuannya agar mereka bangga dengan identitas keislamannya dan menjadi Islam sebagai satu-satunya pedoman hidup. Yang kanannya itu integritas akademik. Merujuk pada ayat 86, kurikulum harus menekankan bahwa kebenaran intelektual tidak boleh ditolak hanya karena fanatisme, golongan atau gengsi. Pendidikan harus melahirkan individu yang jujur secara ilmiah dan terbuka terhadap bukti-bukti kebenaran. Terakhir, sebagai puncak dari kurikulum itu adalah tanggung jawab moral dan amal. Sesuai dengan esensi 87, pendidikan Islam menolak konsep ilmu yang hanya berhenti sebagai wawasan saja. Pendidikan harus bermuara pada ketaatan dan amal nyata. Seorang peserta didik yang terdidik adalah mereka yang menyadari tanggung jawab moral sebagai hamba Allah dan mampu menjadi agen perbaikan atau islah di tengah masyarakat. Dengan struktur kurikulum yang berbasis pada ayat-ayat ini, kita dapat mewujudkan pendidikan yang holistik, yang mengembangkan potensi intelektual, emosional, dan spiritual secara seimbang demi kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Eh, Baik, adapun kesimpulan dari materi panjang yang telah kita jabarkan tadi, yang di mana surah Ali Imran ayat 84 sampai 87 itu bukan sekedar rangkaian sejarah, melainkan fondasi integral kurikulum pendidikan Islam, menyatukan visi ketuhanan dengan integritas intelektual untuk melahirkan generasi yang tidak hanya berilmu tetapi bertanggung jawab secara moral di hadapan Allah dan manusia. Adapun diibaratkan segitiganya, pada pondasi awal itu adalah ilmu dan amal, penyatuan pengetahuan dengan kejujuran intelektual, dan di bagian tengahnya itu adalah tauhid. Tauhid identitas taslim, teguh menegaskan Islam sebagai kebenaran mutlak, dan di puncaknya itu adalah insan kamil, manusia yang sempurna dan kokoh akidahnya dan intelektualnya. Itu adalah paparan video dari saya. Eh, Mungkin sekian, saya tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.